Hai, selamat datang kembali di video kita. Sebelumnya kita membahas materi pasar modal dan proses pembuatan akun Poems ID. Yuk ikutin kita bahas lebih lanjut aplikasi Poems ID di video ini. Di sini kalian akan tahu pengaplikasian Poems ID dari pembelian sampai ke penjualan investasi. Let's go! Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu Poems dan 4 fitur cerdas yang dimiliki. Langsung saja mari kita bahas. Philips Online Electronic Mart System secara khusus dikembangkan pertama kali di Singapura pada tahun 1996 dan menjadi salah satu yang terbaik di Asia Tenggara. Sistem ini dirancang agar para investor lebih leluasa dalam bertransaksi secara online, di mana nasabah dapat bertransaksi jual beli saham secara aman, real time, dan mudah melalui perangkat komputer atau smartphone kapan saja dan di mana saja. Voya memiliki 4 fitur cerdas. Adanya yang pertama ada auto swap, yaitu fitur yang mampu melakukan pembelian reksadana pasar secara otomatis untuk mengoptimalkan dana yang mengendap di RDI atau rekening dana investor. Yang kedua ada smart plan, yaitu fitur yang mampu melakukan pembelian reksadana pilihan nasabah secara otomatis setiap bulannya dengan jumlah, nilai, dan tanggal yang bisa nasabah tentukan sebelumnya. Yang ketiga ada Smart Start, yaitu fitur yang menyediakan paket reksadana pilihan yang direkomendasikan oleh tim analisis Philips Sekuritas Indonesia dan disesuaikan dengan profil risiko nasabah. Dan yang terakhir yang keempat ada Smart Save, yaitu sebuah fitur yang mampu membantu nasabah dalam melakukan profit taking atau cut loss sesuai rencana tanpa perlu kehilangan momentum yang ada. Selanjutnya di sini saya akan membahas 3 fitur yang dimiliki oleh Voems untuk melakukan transaksi jual beli. Yang pertama ada Pro Stock, yaitu untuk bertransaksi saham. Yang kedua ada Pro Fund, yaitu untuk bertransaksi reksadana. Dan yang terakhir ada Pro Bond, yaitu untuk bertransaksi surat berharga negara. Berikut ini adalah tampilan dari menu Pro Stock dan Pro Bond. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Hitoto Sulkia. Silakan. Terima kasih. Oke, di sini ada daftar menu yang terdapat di Poems ID, yaitu bagian Pro Stock Favorit. Nah, di Pro Stock Favorit ini ada running trade. Nah, running trade ini adalah pergerakan harga saham secara real time pada saat jam perdagangan. Lalu ada research. Research ini yaitu menginformasikan rekomendasi saham, laporan, emiten, dan info pasar hasil analisa dari tim riset Philips Sekuritas Indonesia. Nah, selanjutnya itu ada card. Card ini membantu Anda dalam melakukan analisa teknikal saham. Card di Poems ID memiliki indikator yang lengkap dan mudah untuk digunakan. Nah, selanjutnya ada trading activity, yaitu informasi yang membantu Anda untuk melihat trading activity cash, outstanding, dan lainnya yang dapat dijadikan acuan untuk bertransaksi. Selanjutnya ada portofolio. Portofolio itu informasi mengenai saham dan atau reksadana yang Anda miliki secara real time. Selanjutnya juga ada promo. Promo ini menampilkan promo terbaru dari PT Philips Sekuritas Indonesia. Dan selanjutnya ada exercise, yaitu fitur yang mempermudah Anda untuk melakukan exercise saham. Daftar menu yang terdapat di Poems ID Pro Stock Trade, yaitu ada bagian buy atau sell. Nah, menu ini digunakan untuk transaksi beli dan jual saham serta informasi stok profil dan order book. Yang kedua itu ada order status, untuk mengetahui status transaksi Anda apakah masih dalam antrian, down, amount withdrawn. Nah, selanjutnya itu ada Smart Save, yaitu memudahkan Anda untuk mengantri beli atau jual saham secara otomatis berdasarkan kondisi yang telah Anda tentukan. Daftar menu yang terdapat di Poems ID Pro Stock bagian Market Info. Nah, di sini tuh ada running trade.
Running trade itu adalah pergerakan harga saham secara real time pada saat jam perdagangan. Lalu ada stock profile, yaitu informasi saham berdasarkan data fundamental dan informasi transaksi harian. Nah, lalu itu ada top stock, yaitu daftar informasi saham teratas dalam kategori top frekuensi, top volume, top value, top gainers, dan top losser. Nah, selanjutnya itu ada top broker, yaitu informasi peringkat transaksi broker dalam satu hari berdasarkan value, volume, dan frekuensi. Nah, selanjutnya ada tampilan BitNS pada aplikasi POEMS ID. Nah, di sini itu ada bit volume, Q bit value, S volume, QS, dan volume. Candlestick adalah salah satu jenis grafik yang digunakan untuk membaca pergerakan harga saham di pasar. Dengan candlestick, kita dapat melakukan analisis terhadap pergerakan harga saham dan bagaimana mengambil keputusan untuk membeli ataupun menjual saham tersebut. Berikut pembelian saham pada POEMS. Yang pertama, tekan ikon buy atau sell yang terdapat di shortcut menu bagian bawah atau di dalam menu trade. Yang A, lakukan pencarian berdasarkan kode saham atau nama saham yang ingin Anda transaksikan. Yang B, pada stock type terdapat inisial S atau syariah, M margin, dan L key profile. Dan C, Anda juga dapat melakukan filter saham yang Anda inginkan berdasarkan stock type, price, range, dan sektor. Yang D, juga dapat di-sort berdasarkan urutan alfabet, highest closed price maupun lowest closed price. Setelah menentukan saham yang ingin Anda transaksikan, masuk ke halaman order form. Kemudian masukkan harga yang diinginkan pada kolom price dan jumlah lot saham yang diinginkan pada kolom quantity atau lots. Swipe ke kiri untuk melihat order book lebih lengkap. Setelah Anda yakin untuk membeli saham yang Anda inginkan, tekan tombol buy. Setiap jumlah quantity yang diinput dikali 100 lembar saham. Informasi yang terdapat dalam order form. Yang pertama, more info. Informasi saham berdasarkan data fundamental dan informasi transaksi harian secara lengkap. Yang kedua, last, menunjukkan harga kejadian terakhir di pasar. Yang ketiga, change, menunjukkan kenaikan atau penurunan harga sejak perdagangan dibuka pada hari itu. Jika ada simbol plus, maka dia naik. Jika ada simbol min, maka sebaliknya. Yang keempat, multiplier, angka pengalian untuk meningkatkan pembelian saham melebihi cash yang dimiliki. Setelah menekan tombol buy, Anda akan masuk ke halaman konfirmasi. Dalam halaman ini, Anda akan diinformasikan harga per lot, jumlah lot serta dana yang dibayarkan. Kemudian tekan tombol submit. Tekan tombol OK untuk menutup informasi pemesanan Anda dan antrian saham Anda sudah masuk ke bursa. Receive, yaitu order sudah diterima dan sedang dalam proses berjalan. Done, berarti orderan Anda berhasil dijalankan. Penjualan saham di aplikasi POEMS. Pilih saham pada list portofolio yang ingin Anda jual. Kemudian, masukkan harga pada kolom price dan tentukan quantity lots yang Anda inginkan. Selanjutnya, tekan tombol sell. Proses selanjutnya sama seperti pada proses pembelian atau buy.
Setelah menekan tombol sell, Anda akan masuk ke halaman konfirmasi. Dalam halaman ini akan diinformasikan harga per lot, jumlah lot, serta dana yang akan dijual. Kemudian tekan tombol submit. Tekan tombol OK untuk menutup informasi penjualan Anda dan antrian saham Anda sudah masuk ke bursa. Hai teman-teman, kita perlu menganalisa sebelum melakukan investasi saham. Yuk kita bahas. Terdapat dua analisis, yaitu analisis teknikal dan fundamental. Analisis teknikal memperkirakan pergerakan harga saham dari pola grafik dan data historis, atau harga dan volume transaksi. Tujuannya untuk menentukan harga beli dan jual yang cocok. Analisis fundamental ini adalah membedah hitam di atas putih perusahaan, seperti apakah menghasilkan laba yang bagus dan arus kas yang sehat. Prinsipnya adalah harga saham mencerminkan kinerja perusahaan. Jika kinerjanya bagus, harga saham akan naik. Analisis fundamental ini diibaratkan seperti mengenal seseorang lebih dalam, tidak hanya dari penampilan luarnya saja. Dalam konteks saham, ini berarti melihat bagaimana perusahaan beroperasi dan kinerjanya melalui laporan keuangan. Saya akan menjelaskan 4 analisis rasio laporan keuangan. Yang pertama adalah rasio likuiditas. Rasio ini menggambarkan kemampuan perusahaan untuk melunasi seluruh utang jangka pendeknya. Di sini ada current ratio dan juga quick ratio. Yang kedua adalah rasio profitabilitas yang melihat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pendapatan atau earning terkait penjualan, aset, dan ekuitas atas dasar pengukuran tertentu. Yang ketiga adalah rasio aktivitas. Rasio ini mengukur seberapa efisiensi aset perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dan juga kas yang optimal. Yang keempat dan yang terakhir adalah rasio solvabilitas. Potensi jangka panjang sebuah perusahaan dapat dianalisis dengan rasio solvabilitas.